Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan belajar membaca kitab hikamnya Ibnu Athaillah yang diberi syarah oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Kita langsung saja kepada Al-Hikmatul Ula, hikmah yang pertama. Beliau mengatakan, min alamatil i'timadi 'alal amal, di antara tanda bersandar kepada amal adalah nuqsanur roja'i, berkurangnya rasa harap, inda wujudiz zalal, ketika wujudnya kesalahan. Jadi termasuk bersandar dengan amal adalah ketika seorang terjerumus ke dalam dosa atau kemaksiatan, kemudian rasa harapnya kepada Allah itu berkurang, maka itu menunjukkan bahwasannya dia bersandar kepada amal, bukan bersandar kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk seorang bersandar kepada amal itu adalah ketika dia terjerumus ke dalam kemaksiatan atau dosa, rasa harapnya kepada Allah itu berkurang. Nah, ini kurang lebih makna daripada mutiara hikmah yang pertama ini. Al-i'timadu 'alal amal, adapun bersandar kepada amal, ahwa fi syariati amrun mahmudun ammadhmumun. Apakah bersandar kepada amal di dalam syariat itu perkara yang terpuji atau perkara yang tercela? Jadi bersandar kepada amal, apakah itu di dalam syariat perkara yang terpuji atau perkara yang tercela? Yaqulu lana Ibnu Athaillah, berkata kepada kita siapa? Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah berkata kepada kita, iyyaka, hindari olehmu, anta tamida, dari engkau bersandar, fi ridallahi angka, di dalam menggapai keridhaan Allah kepadamu, wa fil jaza'il ladzi wa'adaka bihi, dan di dalam menggapai balasan yang Allah janjikan kepadamu. Jangan sampai engkau bersandar ala amalin, atas amal, qad fa'altahu, yang telah engkau amalkan, wa wuffiqta lahu, dan kepada amal yang engkau telah diberi taufik untuk mengamalkan amal itu. Jangan sampai di dalam menggapai ridha Allah dan menggapai balasan yang Allah janjikan kepadamu, jangan sampai engkau bersandar kepada amalmu. Seperti apa? Kasolati, seperti solat. Kasaumi, seperti puasa. Kasodakot, seperti sedekah-sedekah. Kal mabarratil mukhtalifati, seperti kebaikan-kebaikan yang beraneka ragam. Balik tamid, akan tapi hendaknya engkau bersandar, fi dzalika, di dalam menggapai itu semua, engkau bersandar ala lutfillah, ke atas kelembutan Allah, wa fadlihi, karunia Allah, wa karomihi, dan kemurahan Allah. Yaitu hendaknya engkau bersandar di dalam menggapai keridhaan Allah dan balasan yang Allah janjikan kepadamu. Engkau bersandar kepada kelembutan Allah, karunia Allah, dan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal hunaka min dalilin ala hadha, apakah di sana ada dalilnya atas hal ini? Maksudnya jangan bersandar kepada amal
akan tetapi bersandar kepada karunia Allah, rahmat Allah. Apakah itu ada dalilnya? Beliau mengatakan na'am. Ya, ada. Innahu hadithu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawahul Bukhari wa ghairuhu. Dalilnya adalah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yudkhila ahadakum al-jannata amaluhu. Sekali-kali tidak akan memasukkan salah seorang di antara kalian ke dalam surga amalannya. Amal kalian tidak akan bisa memasukkan kalian ke dalam surga. Qalu, para sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasul, amalanmu juga tidak memasukkan engkau ke dalam surga. Qala, maka Nabi menjawab, wala ana, aku juga tidak. Illa kecuali ayyataghammadaniyallahu birahmatihi. Hanya saja Allah merahmatiku dengan, Allah meliputiku dengan rahmatnya. Artinya yang menjadikan Nabi masuk surga pun itu adalah rahmat Allah. Jadi hadis ini adalah dalil bahwasannya yang memasukkan hamba masuk ke dalam surga itu bukanlah amal, akan tetapi yang memasukkan hamba masuk ke dalam surga itu adalah rahmat Allah. Oleh karenanya di dalam menggapai ridha Allah dan di dalam menggapai balasan yang Allah janjikan kepada kita, jangan bersandar kepada amal, akan tapi bersandar kepada rahmat Allah. Idzan, jika demikian, yaitu jika yang memasukkan seorang tadi ke dalam surga itu adalah rahmat Allah, fal amalu, maka adapun amal, laisa tsamanan, bukanlah harga lidukhulil jannah. Bukanlah amal itu harga untuk masuk surga. Wa idza kana al-amru kadzalik, dan jika adanya perkaranya itu seperti itu, fal matlubu, maka adapun yang dituntut, idza wufiqta, ketika engkau diberi taufik, li ada taat, untuk menunaikan ketaatan-ketaatan, yang dituntut adalah antat ma'a biridallahi wa thawabihi, engkau menginginkan mendapatkan keridhaan Allah dan pahala daripada Allah. Nah, keinginanmu tadi itu sebagai bentuk amalan minka, yaitu harapan darimu bifadlihi, dengan karunia Allah, wa afwihi, ampunan Allah, wa karamihi, dan kemurahan Allah. La ajran ala dzatil amal alladzi wufiqta ilaihi, bukan balasan atas amal yang engkau diberi taufik kepadanya. Jadi harapanmu di dalam menggapai keridhaan Allah dan pahala daripada Allah itu engkau berharap dengan karunia dan kemurahan Allah, bukan balasan atas amal yang engkau lakukan. Wahuna yaqul, dan di sini beliau berkata, Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan, wa min abrazid dalail, dan di antara tanda-tanda yang paling tampak, di antara tanda-tanda yang paling jelas, ala timadika, atas bersandarnya kamu, alal amal, kepada amal, la ala fadlillah, bukan bersandar kepada karunia Allah. Di antara tanda yang paling jelas adalah nuqsanu rojaika bi'afwihi ta'ala, yaitu berkurangnya harapanmu dengan kemaafan Allah, berkurangnya harapanmu dengan ampunan Allah.
inda talabbusika bizzalal, ketika engkau melakukan kesalahan. Ai indama tatawarratu fil ma'asi wal mumbiqat, yaitu ketika engkau terjerumus ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan dan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang membinasakan. Yaitu harapanmu kepada ampunan Allah ketika engkau terjerumus ke dalam kemaksiatan, harapanmu kepada Allah itu berkurang. Nah, berkurangnya harapanmu kepada ampunan Allah itu adalah tanda yang jelas, yang menonjol atas bersandarnya kamu kepada amal, bukan bersandar kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna hadza, sesungguhnya ini, yakni ini memberi pengertian bahwasanya annaka, bahwasanya engkau, indama, ketika kunta engkau tarju karamallah, ketika engkau berharap akan kemurahan Allah, wa anta'ahu, dan berharap akan pemberian Allah, innama kunta ta'tamidu fi dzalika, hanya saja engkau bersandar di dalam menggapai itu semua, bersandar ala amalika, atas amalmu. Falamma qallal amalu, maka ketika amalmu sedikit, wa kathurat dzunub, dan dosa-dosamu banyak, ghaba, maka hilanglah ar-raja'u, hilanglah harapanmu kepada Allah. Fahadha, maka ini, huwal miqyasud dalu, ini adalah standar atau ukuran yang menunjukkan ala annaka, bahasanya engkau, innama ta'tamidu, hanya saja engkau bersandar, fi rojaika, di dalam harapanmu, bersandar ala amalika, atas amalmu, la ala fadlillah, bukan bersandar kepada karunia Allah, wa karomihi, dan kemurahan Allah. Hadza huwa biikhtisari makna hikmat Ibnu Athaillah rahimahullah ta'ala. Ini adalah ringkasan makna hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Ringkasan daripada mutiara hikmah yang pertama. Ini saja yang bisa dijawab pada kesempatan ini. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam.